Hai teman-teman, ketemu lagi nih dengan saya. Siapa lagi kalau bukan Kak Al. How are you today? Apa kabar kalian semua hari ini? Aku harap kalian semua sehat walafiat ya. Selalu semangat dalam mencari ilmunya. Nah, Kak Al di sini sebagai pengantar materi pelajaran Quran hadis tentang macam-macam sunnah Nabi. Apa itu sunnah? Ada berapa macam sih sunnah itu? Nah, mari kita simak penjelasan setelah ini. Yuk. Jadi, video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang macam-macam sunnah Nabi dan perilaku yang mencerminkannya dalam sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran kali ini teman-teman yaitu mengetahui pengertian sunnah Nabi, dapat membaca Quran surat Al-Ahzab ayat 21, dan juga tentang sunnah Nabi yang diwajibkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya dapat menjelaskan isi kandungan Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Dan yang terakhir dapat menjelaskan macam-macam sunnah Nabi dan contohnya. Kata sunnah tentunya tidak asing lagi bagi kita tentunya ya. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita sudah mengamalkan sunnah itu beberapa kali. Nah, kenapa sih itu dinamakan sunnah? Dan bagaimana pengertian sunnah sebenarnya? Apakah kita sudah mengetahuinya? Nah, yuk langsung kita bahas materi ini. Pengertian sunnah menurut bahasa, kata sunnah merupakan derivasi dari kata sanna yasunu sunnatan. Kata itu berarti jalan yang ditempuh, tradisi atau adat kebiasaan atau ketetapan, apakah hal itu baik atau tidak, terpuji atau tercela. Menurut hadis, sunnah adalah segala yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pekerti, maupun perjalanan hidupnya baik sebelum beliau diangkat menjadi rasul maupun sesudahnya. Menurut ahli usul fikih, sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrirnya yang pantas untuk dijadikan dalil bagi penetapan hukum syara atau hukum agama. Nah teman-teman, perintah kita agar selalu menjalankan sunnah Nabi itu tentunya sudah ada dalam Al-Quran. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim, kita itu sudah sangat beruntung, karena Nabi kita telah mengajarkan prinsip tentang bagaimana cara hidup yang benar. Nah, agar kita semakin memahami perintah mengenai sunnah, yuk teman-teman kita baca dulu surat Al-Ahzab ayat 21 yang menerangkan tentang sunnah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju wa yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Nah teman-teman, setelah kita membaca Quran surat Al-Ahzab ayat 21, tentunya kita harus mengetahui maknanya. Kita harus mengetahui isi kandungannya agar kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita baca terjemah dari ayat tersebut. Sungguh telah ada pada diri
Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu atau bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dari terjemah surat Al-Ahzab ayat 21 yang sudah kita baca tadi, kita dapat mengambil isi kandungannya, yaitu isi dari surat Al-Ahzab ayat 21, yaitu penegasan bahwa Rasulullah SAW ada tauladan terbaik bagi kita oleh orang-orang yang beriman, sebagaimana orang-orang beriman meyakini bahwa satu-satunya jalan untuk selamat dunia dan akhirat hanya dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada yang lain. Ini merupakan penerangan untuk mengikuti Rasulullah dan apa saja yang ia kerjakan. Pada ayat ini Allah memperingatkan orang-orang munafik bahwa sebenarnya mereka dapat memperoleh teladan yang baik dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah seorang yang kuat imannya, berani, sabar, dan tabah menghadapi segala macam cobaan, percaya sepenuhnya pada segala ketentuan Allah dan mempunyai akhlak yang mulia. Jika mereka bercita-cita ingin menjadi manusia yang baik, berbahagia, hidup di dunia dan di akhirat, tentulah mereka akan mencontoh dan mengikuti apa yang diperbuat oleh Nabi, apa tingkah laku Nabi, dan mereka menunjukkan bahwa mereka ingin mengharapkan keridhaan Allah dan segala macam bentuk kebahagiaan hakiki itu. Nah teman-teman, setelah kita mengetahui isi kandungan surat Al-Ahzab ayat 21, kita sebagai orang beriman, maka kita wajib menerapkan perintah tersebut di dalam kehidupan sehari-hari kita. Setelah kita mengetahui apa itu sunnah, ada berapa macam sih sunnah itu, dan apa saja sih contohnya? Yuk kita bahas pengertian macam-macam sunnah dan contohnya. Yang pertama, sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah adalah bentuk perkataan atau ucapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisi berbagai tuntunan dan petunjuk, peristiwa-peristiwa atau kisah-kisah yang baik yang berkenaan dengan aspek akidah, syariah maupun akhlak. Dengan kata lain, kata sunnah qauliyah yaitu sunnah Nabi Muhammad SAW yang hanya berupa ucapannya saja, baik dalam bentuk pernyataan, anjuran, perintah maupun larangan. Yang dimaksud dengan pernyataan di sini adalah sabda Nabi Muhammad SAW dalam merespon keadaan yang berlaku pada masa lalu, masa kininya, dan masa depannya. Kadang-kadang dalam bentuk dialog dengan para sahabat atau jawaban yang diajukan oleh sahabat atau bentuk-bentuk lain seperti khutbah. Dilihat dari tingkatannya, sunnah qauliyah menjadi urutan pertama, yang berarti kualitasnya lebih tinggi dari kualitas sunnah fi'liyah, takriyah. Contoh dari sunnah qauliyah yaitu yang pertama, hadis tentang doa Nabi Muhammad SAW kepada orang yang mendengar, menghafal, dan menyampaikan ilmu. Dari Zaid bin David, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah memperindah orang yang mendengar hadis dariku lalu menghafal dan menyampaikan kepada orang lain. Berapa banyak orang menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih berilmu, dan berapa banyak pembawa ilmu yang tidak berilmu. Hadis riwayat Abu Dawud.
Contoh yang kedua, hadis tentang belajar dan mengajarkan Al-Quran dari Utsman radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah adalah segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kualitas sunnah fi'liyah menduduki tingkat kedua setelah sunnah qauliyah. Sunnah fi'liyah juga dapat memaknakan sunnah Nabi SAW yang berupa perbuatan Nabi yang diberitakan oleh para sahabat mengenai soal-soal ibadah dan lain-lain, seperti melakukan sholat, manasik haji, dan lain-lain. Untuk mengetahui hadis yang termasuk dalam kategori ini, diantaranya terdapat kata-kata kana atau yakunu atau ro'aitu atau ro'aina. Contohnya, hadis tentang cara sholat di atas kendaraan. Dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW sholat di atas tunggangannya, menghadap kemana arah tunggangannya menghadap. Jika beliau hendak melaksanakan sholat yang fardu, maka beliau turun lalu sholat menghadap kiblat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Contoh yang kedua, hadis tentang tata cara sholat. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan yang ketiga, sunnah takririyah. Sunnah takririyah adalah sunnah yang berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang datang atau dilakukannya pada para sahabatnya. Dengan kata lain, sunnah takririyah yaitu sunnah Nabi SAW yang berupa penetapan terhadap perbuatan para sahabat yang diketahui Nabi Muhammad SAW, tidak menegurnya atau melarangnya. Bahkan Nabi Muhammad SAW cenderung mendiamkannya. Beliau membiarkan atau mendiamkan suatu perbuatan yang dilakukan para sahabatnya tanpa memberikan penegasan apakah beliau membenarkan atau menyalahkannya. Contoh yang pertama, hadis tentang daging dab atau jenis biawak. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW disuguhi makanan di antara daging dab. Beliau tidak memakannya, sehingga Khalid bin Walid bertanya, apakah daging itu haram ya Rasulullah? Beliau menjawab, tidak, akan tetapi daging itu tidak terdapat di negeri kaumku, karena itu aku tidak memakannya. Khalid berkata, lalu aku pun menarik dan memakannya, sementara Rasulullah melihat ke arahku. Hadis muttafaqun alaih. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada akhir materi pembelajaran. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah memahami semua materi yang tadi kita pelajari? Kalau belum, videonya diputar ulang ya, agar kalian semakin paham. Nah, kesimpulan pada materi pembelajaran kali ini bahwa macam-macam sunnah Nabi ada 3, yaitu sunnah qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Macam-macam sunnah dari segi zatnya dibagi menjadi 3 macam, yaitu sunnah qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Sunnah qauliyah adalah segala yang diucapkan Rasulullah SAW, baik dalam bentuk pernyataan, anjuran, perintah, maupun larangan. Dan sunnah fi'liyah atau amaliyah adalah segala perbuatan Rasulullah SAW yang disaksikan oleh sahabat, meliputi masalah ibadah, muamalah, dan sebagainya. Dan sunnah takririyah adalah sikap Rasulullah SAW saat mengetahui peristiwa yang dilakukan para sahabat, baik berupa ucapan atau perbuatan, baik kejadian itu terjadi di hadapan Rasulullah atau berita tersebut sampai kepada Rasulullah. Sunnah berfungsi menjelaskan
dan memperkuat hukum-hukum yang telah ada di dalam Al-Quran. Sunnah juga memberikan perincian dan penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang masih mujmal atau global, memberikan batasan terhadap hal-hal yang belum terbatas, memberikan kekhususan pada ayat-ayat yang bersifat umum, dan memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang masih rumit di dalam Al-Quran. Sunnah juga berfungsi sebagai pembentuk hukum baru yang belum ada di dalam Al-Quran. Oke teman-teman semua, sekian dulu ya penjelasan mengenai materi macam-macam sunnah Nabi. Semoga lain waktu kita bisa berjumpa lagi, dan kakak harap video pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk tetap menjalani sunnah Nabi ya, agar kita tetap menjalani kehidupan hidup yang benar seperti yang dicontohkan Nabi kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan